Person of the Year 2024. Penghargaan diberikan kepada Haji Oyo Sunaryo Budiman sebagai tokoh pengusaha inspiratif. Halo pemirsa RCTV Langka Badane, senang rasanya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Cirebon. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan pengusaha sukses yang menginspirasi semua ya, apalagi generasi muda saat ini. Oke, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Haji Oyo Sunaryo Budiman. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Neng. Oke, sehat ya Abah ya? Alhamdulillah. Oke, Abah ini biasa disapa Abah Oyo. Ya, betul ya, oke biar betul. lebih akrab ya Bah ya, boleh ya Bah? Boleh. Oke, Abah gimana kabarnya nih Bah? Alhamdulillah baik-baik saja. Luar biasa. Sampai saat ini. Selalu sehat. Mudah-mudahan selanjutnya baik-baik saja. Amin ya, kita selalu mendoakan supaya Abah selalu sehat. Amin. Karena keberadaan Abah ini sangat menginspirasi kita semua nih Bah. Amin. Amin. Sebagai Ya Allah. pengusaha sukses. Amin. Ini membantu juga para generasi muda. Amin. Dengan usaha-usaha Abah membuka lapangan pekerjaan. Amin. Oke, Bah kita mau tahu dong Bah, gimana sih kisah suksesnya Abah Oyo nih dari mulai awal ya Bah ya, ini merintis karir. Kita tahu juga Abah ini pengusaha yang luar biasa, banyak usahanya Bah. Apa saja sih Bah kalau boleh tahu nih Abah? Jadi awalnya itu tahun 74, saya baru keluar dari sekolah STM, dulu kan STM ya? STM Pembangunan di Majalengka. Waktu itu saya menjadi pelaksana suatu perusahaan CP namanya. Oke. CP waktu zaman dulu gitu ya. Saya jadi pelaksana lapangan di lapangan. Nah, berhubung saya kerja semangat dan tidak mengenal lelah. Terus semua proyek yang dilaksanakan oleh saya selalu sukses. Saya diangkat menjadi naik pangkat. Dari pelaksana menjadi koordinator pelaksana. Waduh, keren sekali. Nah, setelah sukses lagi proyek yang dihadapi oleh saya, yang dikerjakan oleh saya naik pangkat lagi menjadi koordinator pelaksana. Sampai dengan tahun 85. Setelah tahun 85 majikan saya meninggal. Jadi saya pindah ikut pengusaha yang ada di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon. Namanya PT Taruna Putra Pertiwi. Saya diangkat menjadi proyek manajer waktu itu dari tahun 85 sampai tahun 2000. Nah, selama tahun 85 sampai tahun 2000 selalu sukses. Saya dikasih mandat oleh majikan untuk memegang satu proyek, 2 proyek sampai 10 proyek setiap tahunnya itu ya. Yang dipegang sama saya selalu sukses gitu ya. Sampai tahun 2000 majikan saya sudah tua, sudah mengundurkan diri. Nah, jadi waktu itu saya punya inisiatif membuat perusahaan sendiri. Asalnya satu perusahaan namanya PT Karya Kita Putra Pertiwi. Itu awal ya Pak ya? Awalnya. Nah, setelah itu sampai 10 tahun itu anak beranak perusahaan saya. Sampai punya 9 perusahaan. 9 perusahaan. PT menjadi 5, CP-nya ada 4. Jadi 9 perusahaan. Abah keren sekali. Alhamdulillah sampai sekarang, dan track record saya alhamdulillah baik-baik saja. Lancar ya Bang? Lancar, tidak ada proyek yang bermasalah selama dikerjakan sama saya. Karena saya ini bertanggung jawab gitu ya. Baik itu kualitas, kuantitas dan sebagainya gitu ya. Untuk supaya sukses gitu, berkelanjutan gitu ya. Sampai akhirnya inilah hasil dari buah kegigihan Abah Oyo nih ya. Saya waktu tidak mengenal lelah, sudah tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur. Semua hari kerja Bah? Semuanya saya anggap hari kerja aja, kerja dan kerja. Oke, gitu, jadi tadi Abah nih asli dari Majalengka Bah? Asli kelahiran Majalengka. Tanggal 17 Maret. Tanggal 17 bulan Maret tahun 1955. 55. Wah, kelihatan masih muda dia Abah ya? Ya,
sudah hampir 70 tahun saya ini. Kalau sampai dengan bulan Maret nanti tahun 25 70 tahun 70. genap lah usia saya. Gitu ya. Tapi saya ya insya Allah masih semangat Alhamdulillah. untuk bekerja karena saya ini kan nama juga pimpinan ya, harus bisa membimbing, Jadi contoh ya, Bah? membimbing bawahan, membina bawahan gitu ya, gimana supaya sukses. Dan saya belum pernah marah kepada bawahan sampai sekarang ini. Kalau karyawan datang siang juga nggak masalah, nggak dimarahin, nggak diomong. Satu belum pernah ngomel-ngomel ke bawahan saya. Oh begitu, Bang. Ya, tapi dengan sendirinya bawahan saya tuh punya tanggung jawab gitu ya. Sampai kadang-kadang saya belum pernah menyuruh ngelembur, tapi kadang-kadang pelaksana saya ya baik yang di kantor yang di lapangan punya tanggung jawab sendiri. Malu sendiri kali ya, Bah ya? Ya. Ada kesadarannya Ada tuh. kesadaran. Walaupun oleh saya tidak disuruh gitu ya. Datang siang tapi pulangnya kadang-kadang malam gitu ya. Ini meniru Abah nih ya, karena pimpinannya luar biasa, sabar ya. Memang wajah Abah nih bikin adem nih, Bah ya. Terus juga menginspirasi semangatnya, Bah. Jadi untuk generasi muda nih harus bisa mencontoh ya. Punten tadi Abah menyampaikan Abah lulusan STM ya, Bah. Ya. Tapi bisa jadi orang sukses, Bah. Ya, karena saya kan semangat itu ya, semangat perjuangan. Iya. Perjuangan dan doa tidak lepas dari kita berdoa ke Sang Maha Kuasa. Iya. Karena bagaimanapun juga kita manusia itu berusaha hanyalah berusaha. Kepastian itu ada di tangan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan sudah menghendaki ya apapun yang terjadi ya terjadilah gitu ya. Yang penting kita Tidak berusaha bisa, sebaik ya. mungkin ya, Bah. Yang penting kita jujur dan semangat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai saat ini masih berkah gitu ya, masih alhamdulillah masih jalan gitu ya. Itu mungkin kunci sukses Abah nih ya, seorang Abah Oyo nih ya. Harus jujur ya, Bah. Jujur, semangat. Oke, itu juga yang mungkin jadi keinginan orang tua Abah dulu, Bah. Ya, orang tua saya kan petani. Petani. Ya, petani kecil gitu ya. Anak petani. Jadi saya ini terinspirasi lah. Jadi karena dulu bapak saya petani kecil, saya juga ingin sukses bagaimana caranya gitu supaya ya sukses itu ya harus kerja keras ya. Harus kerja keras. Tanpa kerja keras ya tidak mungkin sukses. Sudah terbukti sampai saat ini ya, Abah ya. Oke. Alhamdulillah. Abah ini kontraktor. Kemudian sampai punya 9 perusahaan ya, Abah ya. Ya. Semua ini Abah yang menghandle semua. Saya menghandle sendiri. Wow, rumah sakit juga ya, Bah ya. Ya. Ini rumah sakit pasar Minggu. Kemudian juga kita tahu Abah ini juga juragan kos-kosan nih ya. Ya, betul. Oke, terus juga Abah punya usaha lain ya, Mbak ya? Ya, Material. Ya, Gajah Mandiri, saya punya pesantren juga di Majalengka. Ya, Pondok pesantren. Ya itu tujuannya saya punya pondok pesantren itu ya untuk sodako. Rumah sakitnya itu untuk sosial, gitu ya. Ya alhamdulillah gitu masih jalan, walaupun untungnya tidak seberapa gitu ya. Tapi tujuan saya itu adalah pesantren itu untuk sodako dan rumah sakit itu untuk sosial. Yang di pesantren semuanya gratis. Gratis, Bang. Dari tahun 2018 sampai sekarang tuh gratis. Ya, Bang, nggak rugi, Yang Bang. mondok juga gratis, makan juga gratis, semuanya gratis. Mulia sekali Gratisin nih, sama Abang. saya kan itu saya tiganya sodako. Iya. Ya. Alhamdulillah rezekinya juga makin banyak. Mengalir terus ya, Bang. Ya, dan saya punya perusahaan gunung. Perusahaan gunung. Gunung itu dibongkar untuk diangkut bahan bakunya ke Indosemen. Jadi saya punya dump truck yang gede, tronton. Semuanya itu ada 17. 17. Alat beratnya ada 4 gitu ya. Untuk diangkut bahan bakunya dijual ke Indosemen. Oh, mengatur waktunya bagaimana nih, Bang? Abang banyak sekali yang Kan saya dipegang punya loh, Bang. Kan saya punya pelaksana-pelaksana. Ya, pelaksana. Tapi tetap Abah dong leadernya nih ya. Ya, tapi saya hanya memantau saja. Dan karena saya sudah tahu pembelajaran saya dari nol, Ya. dari mulai pelaksana, jadi bagaimanapun juga pelaksana di lapangan itu mau jungkir balik juga sudah ketahuan sama saya gitu ya. Karena dari pengalaman saya di lapangan. Jadi terbayang Abah ini lebih banyak di lapangan ya, Bang? Ya,
Hujan orang. panas, badai Ya, semua ya, Bah. tidak dikenal. Merasakan ya. Tidak mengenal hujan panas siang dan malam, kadang-kadang lembur di lapangan gitu ya. Ya itu sebagian dari kerja keras saya, usaha saya, semangat saya gitu ya. Saya sampai kadang-kadang tidak bisa membacakan anak. Oh ya. Anak itu ya yang ngurus ibunya, ngurus sekolahnya, ngurus sakitnya juga ibunya. Saya khusus kerja di lapangan dan di lapangan. Makanya ke anak itu tidak dekat saya. Oke. Ya sampai sekarang ini. Dan anak-anak juga menyadari itu. Jadi kalau kasihan sama anak, orang tua saya bilang, bekerjalah sampai tidak kelihatan tanah. Hanya pepatah itu orang tua saya. Bekerjalah sampai tidak kelihatan tanah. Artinya apa? Artinya bekerja dari pagi sampai malam sampai tidak kelihatan tanah, itulah harus bekerja gitu ya. Dan orang tua saya ke saya itu memberikan suatu apa namanya filosofi itu makan dulu atau kerja dulu. Abah yang milih apa nih? Kata saya makan dulu. Makan dulu. Tapi kata orang saya jangan, harus kerja dulu. Kerja dulu. Ya. Kan saya ditanya sama orang tua, kalau makan itu dari apa? Dari nasi, saya bilang. Kata orang saya, nasinya dari mana? Nasinya dari beras. Terus katanya, berasnya dari mana? Kata orang saya, tua saya, berasnya dapat beli. Belinya dari mana? Oleh uang. Uangnya dari mana? Kerja. Oh iya ya betul. Makanya orang tua saya menganukan ke saya apa namanya tuh, jadi harus kerja dulu, Kerja jangan makan dulu. Nah ini ya pemirsa RCTV ya, kerja dulu atau makan dulu? Kerja dulu, baru bisa makan enak ya Bah ya. Betul. Oh ya, ini menginspirasi kita semua, apalagi saya juga ya Bah ya. Ini harus gigih, ulet ya, untuk mencapai impian agar nanti bisa hidup enak ya Bah. Ya. Oh oke deh. Dan yang ketiga ada lagi. Apa itu, Bah? Yang ketiga itu jangan main-main kalau kita belum senang. Oke. Apa artinya senang itu? Kalau kita udah senang, udah banyak uang, kendaraan bisa kebeli, gitu semuanya sudah ada, itu baru kita hidup senang, baru kita bisa bermain. Ya. Makanya saya dulu yang kerja. Nah, kecuali kalau sudah banyak segalanya. Abang sudah banyak segalanya saat ini Bah. baru Jadi kita tinggal menikmati main. hidup nih Bah. Ya. Seperti itu negara Amerika itu negara besar. Ya. Itu ekonominya itu harus kuat dulu, baru dia bisa menggaji tentara, bisa menggaji apa semuanya lah. Itu ya, itu dari ekonomi dulu kuat. Makanya rumah tangga itu kuatkan dulu ekonomi. Oke deh, ini harus kita perdalam lagi nih ya, obrolan bersama dengan Abah Oyo ya. Ini pengusaha sukses yang ada di Cirebon. Ini hasil karyanya sudah tersebar ya Bah ya di seluruh Indonesia ya Bah ya. Hasil bangunan karya Abah nih ya. Karena Abah ini mengurusi semua hal ya Bah. Untuk yang menahan banjir ya Bah ya. Irigasi, pokoknya berhubungan dengan air ya Bah. Embung, bikin bendungan, tanggul banjir. Ya, itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Banyak. Oke, kita akan lanjutkan lagi Abah berbincang bersama dengan Abah Oyo. Pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan tokoh hebat yang menginspirasi kita semua ya. Sebagai orang-orang pilihan pemirsa RCTV yang bisa menginspirasi kita semua untuk bisa hidup dengan ulet, gigi, dan pastinya juga ini bermanfaat untuk orang banyak. Abah ini hidupnya sangat bermanfaat Bah. Dari usaha Abah ini membuka lahan pekerjaan banyak. Sampai sekarang berapa banyak nih Bah karyawan Abah? Kalau pas inget nih Bah, saking banyaknya mungkin susah juga dihitung nih Bah. Di karyawan itu ada dua. Ada Satu karyawan di kantor. Kantor ada 40 orang. Di lapangan ribuan orang. Ribuan orang. Di lapangan. Karena proyeknya banyak sih. Proyeknya banyak. Ada di mana-mana gitu ya. Se-Indonesia gitu. Abah sebagai pengusaha sukses ya. Ini juga termasuknya orang tua yang sukses ya. Ini Dan kita saya tahu juga punya perusahaan AMP pengolahan. Apa itu Bah? Pengolahan aspal Pengolahan di Palimanan. aspal di Palimanan. Ya, sama batching plant beton. Oh iya. Beton untuk rigid jalan tuh. Ya, saya punya perusahaan itu juga gitu ya.
apa namanya AMP, pengolahan hot mix. Terus berkembang ya, Bah? Nah, berkembang Usaha Abah ini ya? usahanya, iya. Tadinya kan saya beli dari PT Kadi, saya beli itu hot mix. Terus sekarang saya beli armadanya, dicukupi, batching plan-nya juga dicukupi, armadanya dan sebagainya. Jadi saya punya dua itu untuk jalan, batching plan punya, hot mix-nya punya, gitu ya, di Palimanan. Oke, ini orang-orang hebat di Cirebon pasti sudah tidak asing lagi ya dengan wajah Abah Oyo ya. Ini yang punya peran yang sangat luar biasa untuk pembangunan juga ya, Abah ya. Tidak hanya di Cirebon tapi di seluruh Indonesia, Abah ya. Oke, meniti karir sejak dini dari selesai sekolah ya, Abah, sampai saat ini usia Abah yang 70 tahun lebih ya, Bah. Luar biasa. Pengusaha sukses, jadi orang tua yang sukses juga. Anak-anak Abah ini semuanya jadi orang hebat juga nih, Bah. Kita tahu juga ini mungkin pemirsa sudah ada yang kenal juga, Bah ya. Ini ada yang jadi anggota dewan, Bah. Ini alhamdulillah juga anak Abah satu lagi ini laki-laki ya, Bah ya. Ini dipercaya akan memimpin Kabupaten Cirebon sebagai wakil Bupati Cirebon, Bah. Alhamdulillah. Ya semuanya doa bersama lah masyarakat Cirebon sehingga bisa mendapatkan suara yang terbanyak di antara paslon-paslon yang lain. Alhamdulillah. Abah mengarahkan atau bagaimana sih, Bah, ini? Apa membebaskan anak Abah? Mangga ingin menjadi apa? Yang penting berguna atau bagaimana nih, Bah? Saya juga ya ke anak saya berpesan kalau jadi orang itu harus jadi orang yang baik. Karena menjadi orang yang baik dimanapun juga akan disukai gitu ya. Kalau menjadi pejabat yang baik, kalau menjadi anggota legislatif yang baik gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat gitu ya. Berbaktilah gitu ya. Akhirnya itu nasihat dari Abah itu jadi pegangan juga anak-anak Abah ya, Bah. Alhamdulillah. Gitu, sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah, Abah. Berpesan ke anak seperti itu gitu ya. Oke, ada kebanggaan, Bah, terhadap anak-anak Abah nih, Bah. Walaupun Abah tadi menyampaikan tidak dekat, tapi alhamdulillah didikan dari istri ataupun ibu ya, Bah. Ya, ya anak saya kan akhirnya kan meniru orang tua, meniru saya. Kebaikan saya ya ditiru sama anak. Semangat kerja saya juga ditiru sama anak. Kegigihan saya juga, kepintaran saya juga. Akhirnya saya jadi pintar ini. Alhamdulillah. Pengalaman ya, walaupun pendidikan saya hanya SLA. Ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa mengimbangi insinyur. Iya. Sudah mengimbangi S1 gitu ya. Ini dengan pengalaman Abah yang sangat banyak nih. Gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Semuanya ya alhamdulillah inginnya sukses gitu ya. Ya demi kepentingan pengabdian ke masyarakat. Menurut Abah berat nggak sih, Bah? Ini tanggung jawab yang akan diemban anak-anak Abah nih, Bah? Wah lebih berat lagi. Karena itu dari pemimpin itu harus jujur, benar gitu ya. Dan semangat gitu ya. Terutama semangat pembangunan. Betul. Pembangunan terutama jalan-jalan yang rusak itu jangan sampai selama 5 tahun ini. Titip ke anak saya jangan sampai ada jalan yang bolong-bolong. Oke. Harus halus, harus sukses. Jadi pokoknya tidak ada lagi keluhan soal jalan ya, Bang. Karena saya keliling ke Kabupaten Cirebon banyak jalan yang bolong. Jadi saya amanat ke anak saya ke Jigus, walaupun jadi wakil bupati gitu ya, tapi harus kerja semangat. Terutama pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Apa itu pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat? Pertama itu jalan. Kedua itu air minum gitu ya. Ketiga listrik dan sebagainya gitu ya. Yang dirasakan pembangunan oleh masyarakat. Gitu. Makanya pengabdian ke masyarakat itu ya harus baik gitu ya. Dan harus bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Doa Abah selalu untuk anak-anak Abah tercinta. Ya mudah-mudahan saja anak-anak saya mengemban amanah saya. Amin. Harus baik dan jujur dan semangat gitu ya, tanpa mengenal lelah gitu ya. Harus bisa mengayomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat ada keluhan apa-apa tidak diindahkan gitu ya. Harus cepat ditanggapi. Harus cepat tanggap gitu ya. Kita kan pejabat itu kan sebagai abdi masyarakat ya. Abdi masyarakat, pesuruh masyarakat lah gitu ya. Bukan semena-mena jadi pejabat ya tulak pinggang di kepala, jangan. Harus harus belusukan ke masyarakat, harus bisa menangkap
keinginan warga. aspirasi masyarakat. Oh, betul. gitu ya. Karena banyak masyarakat kecil di bawah itu yang banyak mengeluh gitu ya, terutama jalan rusak. Iya. Ya, jangan sampai sekarang masyarakat itu kan sudah banyak punya kendaraan. Kadang-kadang satu rumah punya kendaraan motor juga 3 gitu ya. Kalau jalan jangan harus mulus, harus enak. Iya. Biar ditempuhnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Membangun juga pembangunan Nah, sektor perekonomian ya Abah ya. segala. Oke, ini banyak harapan Bah yang disampaikan dengan kepemimpinan Pak Imran dan juga Jigus ya Bah ya. Semoga lebih baik lagi Ya. untuk wilayah Cirebon kita tercinta ini ya Bah ya. Dan jangan lupa juga harus ingat ke anak yatim dan fakir miskin. Karena waktu Sunan Gunung Jati itu mengamanahkan titip ingsun tajuk lan fakir miskin. Iya. Artinya itu titip tempat ibadah dan fakir miskin dan anak yatim. Oh iya, oke. Itulah semboyan daripada Sesar Pidatullah Sunan Gunung Jati Iya. gitu ya. Sampai Abah juga itu jadi pegangan hidup Abah dan anak-anak Abah sampai saat ini Abah ya. Ya, Oke. alhamdulillah karena saya juga banyak ini mendirikan musola di desa-desa saya beli tanah, dibangunkan masjid, setelah jadi masjid diwakafkan ke masyarakat. Oke. Bukan 1-2 masjid saya. Banyak sekali nih Abah Sudah puluhan kebaikannya. masjid saya bangun itu untuk masyarakat itu beribadah kepada Sang iya. Maha Kuasa. Alhamdulillah ya, oke. Gitu ya. Abah masih aktif sampai hari ini, Abah terus bersemangat juga ya. Terus kita lihat di meja kerja Abah ini ada gajah. Mungkin ada cerita unik dari gajah ini atau Ya. ada filosofinya nih, Abah Yo? Ada filosofi gajah. Karena gajah itu binatang yang besar yang kuat gitu Besar. ya. Yang kuat gitu ya, harus jadilah orang seperti ini ya semboyan aja. Iya. Harus seperti gajah, orang yang kuat gitu ya. Binatang yang kuat bukan orang yang kuat ya. Oh ya, jadi Abah Oyo ini suka sekali dengan binatang atau hewan gajah. Karena gajah ini badannya besar ya Bah ya. Bisa jadi orang yang besar, Ya. hebat gitu ya. Kuat juga itu Bah. Ya, makanya banyak gajah ini di sini. Nah ini Ya. menginspirasi kita. Yuk kita juga bisa ya seperti Abah bisa sukses, bisa hebat juga Abah. Tapi tidak melupakan juga kita harus bisa berbagi ya Abah. Oke, Abah ada yang ingin disampaikan pada generasi muda kita agar lebih semangat lagi Bah? Mangga. Ya, terutama anak muda sekarang ini jangan malas ya. Harus semangat kerja dan juga semangat ibadah juga ya. Karena itu kan berbarengan gitu ya. Ya. Antara kerja dan ibadah itu harus bersama-sama. Kita kerja saja tanpa ibadah juga timpang gitu ya. Dan harus seiring berjalan. Kita ini mumpung masih muda, masih kuat, itu harus bekerja yang lebih semangat demi masa depan kita, masa depan anak-anak muda sekarang, kan nanti juga anak-anak muda akan tua. Betul. Kalau sudah tua kita punya bekal sudah mendingan gitu ya. Hasil kerja keras dari muda gitu, makanya jangan malas anak-anak muda. Jangan males ya pemirsa RCTV semuanya ya yang tadi menyimak apa yang disampaikan Abah, semoga bisa lebih semangat lagi ya, membuat kita jadi oh iya ya kita juga harus bisa sukses ya Bah untuk bisa membahagiakan orang tua dan orang yang ada di sekeliling kita ya Abah Oyo ya. Oke, Abah terima kasih banyak loh Abah atas waktunya, atas motivasinya untuk kita semua Abah agar maju biar nanti bisa enak ya Bah hidupnya Bah ya. Oke, tinggal menikmati hidup saja, Abah. Ya, Oke, Abah sehat selalu ya, Abah ya. Amin, Sukses amin, dengan amin. semua impian Abah, keinginan Abah ya. Amin. Oke, kita harus akhiri pemirsa. Terima kasih banyak kita sudah berbincang santai bersama dengan tokoh hebat pengusaha sukses Abah Oyo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.